Ya, dengan izin kuasa dan Allah, kita bisa melangkahkan kaki kita ke mushola yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Dan insya Allah setelah pelaksanaan daripada ibadah sholat maghrib ini dilanjutkan dengan thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua yang hadir dan seluruh masyarakat yang berada di lingkungan mushola Al-Fatah ini, Allah berikan curahan rahmat, barokah dan keampunan atas segala dosa-dosa kita, dan ridhonya Allah kita dapatkan hasilnya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saya pribadi mengucapkan ribuan terima kasih atas undangannya dari Ketua Mushola Al-Fatah, yaitu Bapak Hardi, mengundang saya untuk memberikan tausiah di Mushola Al-Fatah ini, dan alhamdulillah saya bisa berkumpul dengan Bapak dan Ibu jamaah yang ada di lingkungan mushola ini. Dan jujur saya tidak pernah masuk daerah sini, saya di luar situ aja, habis itu belok kiri ya, ternyata masih ada belok kanan ya, belok kanan ketemu mushola. Sama beliau juga pernah dulu itu, beliau punya tanah ya, kemudian tanah itu diwakafkan beliau untuk dijadikan pendidikan atau madrasah. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat beliau, keinginan beliau dengan mewakafkan tanah ya, menjadi amal jariah buat beliau nanti. Jadi Nabi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya dikasih kesempatan sampai menjelang Isya ya. Ini Isya jam berapa kita? Setengah 8 lewat ya, 20 menit ya. InsyaAllah jam hampir jam 8. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tausiah tentang pengenalan daripada hati. Itu sudah saya sharekan ke Pak Hadi atau Mas Hadi, tolong di-sharekan ke grup yang ada di WA. Kenapa saya sharekan itu? Itu nanti bisa dipelajari di rumah. Kalau waktu kita terbatas di dalam membahas permasalahan pada malam hari ini. Kita tahu yang kita bahas pada hari ini adalah satu komponen yang terpenting di dalam hidup kita, bukan dunia, tapi sampai ke nanti akhirat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai' wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah mengeluarkan kita. Siapa kita? Ya kita ini semua manusia. Min butuni ummahatikum. Kita lahir di dunia ini dari seorang ibu ya, ummah itu ibu, ummahatikum. Adakah yang lahir dari bapak? Ada? Tidak ada. Kalau ada menyalahi itu, menyalahi kodratnya iradat Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah mengeluarkan kamu manusia, ummahatikum, dari seorang ibu, dari ibumu, dari mamamu ya, dari bundamu. La ta'lamuna syai'.
Pada saat Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita, la ta'lamu, kita tidak mengetahui apa-apa. Betul Pak? Betul ya? Kalau ada yang tahu begitu lahir, luar biasa, itu bayi ajaib. La ta'lamuna syai'. Setelah kita tidak mengetahui apa-apa, Allah berikan kepada kita 3 komponen. 3 komponen di dalam diri manusia. Apa pertama? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Nah, yang dikasih oleh Allah pada saat kita lahir yaitu pendengaran, sam'a, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati. Jadi ada 3, ya, Bapak Ibu, ada 3 dikasih sama Allah. Kalau kita terlahir di muka bumi ini diberikan oleh Allah 3 komponen ini dengan sempurna, alhamdulillah. Ada yang lahir dan dikasih oleh Allah pendengaran, tapi dikasih penglihatan. Ada yang lahir dan dikasih Allah penglihatan, tapi pendengaran. Ada yang lahir dan dikasih penglihatan dan dikasih pendengaran, tapi dikasih apa? Wal afidah, hati. Nah, itu mantap. Jadi yang ketiga ini paling mantap itu ini. Tapi hati-hati, 3 ini nanti, ya, ketiganya ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Baik itu pendengaran kita, penglihatan kita, maupun hati kita. Nah, itu yang kita bahas, ya. Yang kita bahas hatinya, bukan pendengarannya, bukan penglihatannya. Ada nggak di WA sudah? Nah, dibuka WA-nya tuh. Coba nih, ada bawa nggak? HP? Nah, tadi bawa HP. Tadi mau saya kasih selebaran, tapi tidak sempat saya, Pak. Tidak sempat saya mau kasih selebaran. Mengapa kita membahas hati dibandingkan pendengaran kita dan penglihatan kita? Padahal ada 3 komponen itu dalam diri manusia. Kita membahas hati, ya, karena apa? Karena hati ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Bukan dunia, tapi sampai akhirat. Di antara 3 ini yang terpenting di sini. Hati. 1. Dalam surah Al-Isra, ini Al-Quran semua. Dalam surah Al-Isra ayat 72. Kenapa kita membahas hati? Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Ini yang pertama nih, ya, dalam surah Al-Isra ayat 72. Barang siapa yang fi hadhihi a'ma, di dunia mata hatinya, mata hati itu basirah, ya. Barang siapa yang hatinya ini buta, wa fil akhirati a'ma, maka di akhirat juga akan buta. Wa adallu sabila, kita akan sesat, Pak. Jadi mata hati kita ini bukan mata lahir nih, Pak, ya. Mata hati. Hati kita di dunia ini, basirah kita ini buta. Dunia, wa fil akhirati a'ma, di akhirat juga akan buta. Kayak apa sih orang buta tuh, ya? Rugi, Pak. Seperti apa kita di dunia ini bisa buta? Nah, ini kita bahas. Kita tidak mau dunia ini buta mata hati kita. Itu yang 1. Kenapa kita membahas hati? Yang kedua, dalam surah
Asy-Syu'ara. Kata Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu surah Asy-Syu'ara. Ini Al-Qur'an semua nih. Yauma la yanfa', pada hari akhir, hari dimana kita kumpul di barang masa. Ini kenapa kita membahas hati ini kedua? Pada hari kita kumpul di barang masa, itu ada perhitungan hisab yang terakhir. Dari siapa yang memberikan hisab? Itu Allah sendiri, Pak. Jadi kita nanti ditimbang amal kita, ya. Apakah timbangan amal baik itu lebih amal buruk? Dan cukup sampai di situ, terakhir ada itu penilaian terakhir, itu ditimbang terakhir. Yang menimbang itu langsung adalah Allah. Tidak main-main, Pak. Allah yang memberikan hisabnya terakhir itu. Yauma la yanfa', tidak ada manfaatnya ketika di negeri akhirat kumpul di padang mahsyar, malu wala banun. Mal itu harta. Jadi selama ini kita punya harta, kita zakatkan, kita sedekahkan, kita infakkan, kita apa lagi, Pak? Apa? Misalnya itu zakat, infak, sedekah, apa lagi? Sedekah, ya, itu tidak ada manfaatnya di negeri akhirat. Ternyata zakat yang kita harta yang kita zakatkan, kita infakkan, kita sedekahkan, itu manfaatnya hanya di dunia saja, sampai masuk ke dalam kubur. Itu yang membantu kita. Tapi pada saat kumpul di barang mahsyar, yauma la yanfa', itu tidak ada manfaat. Mal tidak ada. Wala banun. Banun itu siapa? Anak-anak. Ini anak-anak tidak ada manfaatnya ketika nanti di barang mahsyar. Manfaat apa dari anak-anak? Nah, kita tahu anak-anak, ya, kita harapkan menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha. Itu manfaatnya hanya di dunia sampai di alam barzakh. Kalau kita meninggal orang tua, kita punya anak, untung itu, Pak. Anak kita mendoakan kita dalam kubur. Untung itu. Makanya disekolahkan mereka, ya. Kalau dia soleh, laki-laki soleha, perempuan, itu kalau dia berdoa di dunia ini, mendoakan kita, ya, dipanjangkan umurnya oleh Allah, kita ini, Pak, dimurahkan rezeki, tembus itu, Pak, sampai kita masuk ke dalam kubur. Nah, ini anak-anak ini, dia doanya besok banyak, nak, doanya, nak. Kamu tahu doanya, nak? Allah maghfir wali. Nah, itu aja sudah, ya. Daripada baca doa haul, terputar-putar, ya. Tahu terputar-putar, Pak? Monggo baca doa ruah segala macam untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Tahu terputar-putar, kelilit. Sudah baca aja, Allah maghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Senang orang tua di dalam kubur, senang, ya. Baca gaya-gaya, ya, kecuali kamu Ustaz, ya. Tapi hafal dah kira-kira? Hafal dah? Coba satu orang sini, maju Ustaz, cepat. Ayo cepat. Senang saya ceramah di sini, anak-anak antek yang bagus. Biasanya ributnya minta ampun. Hebat nih Bani. Ketua masjidnya hebat. Ayo banyak Allah maghfir sama-sama. Ayo kamu semua ya anak-anak. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Itu kalau kamu habis sholat 3 kali kan baca, ya. Insya Allah bapakmu sehat, ibumu sehat, ya. Bapak ibumu panjang umur, ya. Bapak ibu tidak berkelahi, tidak bertengkar,
Ingatin itu doa tembus itu. Bapak Ibu dimurahkan rezeki. Nanti kalau masuk ke dalam kubur meninggal, kamu bacakan itu apa? Orang tua akan merasakan apa? Kenikmatan di dalam kubur. Ya. Innal qabra raudatan min riyadil jannah wala humratan min hufarin niran. Kubur itu bisa menjadi setengah neraka, setengah surga. Makanya doakan itu. Kalau kamu doakan, kena angin. Tahu angin enggak? Rihul jannah. Kena dia hembusan angin surga orang tuamu. Aduh sejuknya kayak sejuknya AC. Kalau kamu berdoa. Ada yang sudah meninggal orang tua? Belum? Nah, itu doakan kalau ada yang sudah meninggal. Ya. Itu jadi rih itu Pak, angin surga kalau didoakannya. Tapi kalau dia muncul, nakal, maksiat, dosa, waduh, kena rihun nar, angin neraka itu nyiksa orang tua itu ya. Baru saja meninggal dunia orang tua, ya kan? Anaknya langsung minum, inilah itulah berzina, aduh nyiksa orang tua tuh. Karena apa tuh? Angin neraka. Hembusannya lumayan juga. Hembusannya ya, sayang orang tua sayangnya. Tuh. Yang kedua, kenapa kita membahas hati? Kemudian yang ketiga, cukup 3 aja yang saya sampaikan. Dalam surah Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basar ya wal fu'ad kullu ulaika ka'anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui asal usulnya. Jadi kita hidup nih Pak, tidak boleh bertaklid. Taklid mengikuti, taklid itu bahasa Arab, bahasa Indonesia mengikuti. Taklid buta, mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu dasar ilmunya. Inna sam'a, nih telinga, wal basar, mata, penglihatan, wal fu'ad, hati, 3 kan? Kullu ulaika anhu mas'ula, dimintai bertanggung jawaban. Makanya alhamdulillah mushola Al-Fatah ya diadakan majelis ilmu, majelis taklim supaya kita tidak sesat Pak. Ikut nggak tahu dalilnya, kayak kambing tumur aja. Ya. Kalau ada ilmu kan enak Pak. Oh ini bisa diamalkan, oh ini enggak. Ya. Nah sampai kalau sudah punya HP sekarang ngeri Pak. Semua ilmu masuk sini. Tapi ilmu apa? Sesat. Nah, hati-hati itu. Kita yang bagus-bagus beramal dibilangnya bid'ah, ya kan? Atau hati-hati. Sampai kalau udah punya ilmu bisa pengaruh. Ya. Jadi kita banyak-banyak menuntut ilmu. Inna sam'a wal basar wal fu'ad ulaika ka'anhu mas'ula. Jadi dimintai pertanggungjawaban 3. Wah, ngeri 3 nih Pak. Mata, telinga. Hanya dianjurkan kan kalau dengar telinga itu yang baik-baik aja, melihat juga, nah baik-baik aja. Kalau dengarkan yang aneh-aneh, melihat yang aneh-aneh, terserah biar aja. Tidak ada yang melarang, tapi kan masing-masing dimintai bertanggung jawab. Nah jadi 3 dulu. 3-nya aja cukup sudah tuh hadis. Ini Al-Quran. Kalau hadisnya apa? Nah ini hadisnya. Hadisnya itu ada 2. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzurullahu ta'ala fi qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang ajsamikum, jasadmu. Allah tidak memandang jasadmu, fisik pun tidak dipandang oleh Allah. Wala
suarikum, dan memandang juga bentuk tubuhmu yang bungas, yang cantik, jar-banjar ya kan, suaramu merdu, bagus segala macam, dari pandang fisik, dari mana? Walakin yanzurullahu ta'ala fi qulubikum, yang dimandang oleh Allah adalah hati. Masuk sudah tuh dalam hadis Nabi. Itu satu. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua disebutkan oleh baginda Rasul, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasada kullu wa idza fasadal jasada kullu ala wa hiya qalbu. Nah, ini hadis yang kedua. Jadi yang pertama tadi bicarakan Allah tidak mandang fisik kita, cantik kah, bungas kah, merdu kah suara, pokoknya mantap lah. Tapi dimandang hati. Yang kedua, Allah itu ketahuilah, inna fil jasadi, di dalam jasad manusia, inna fil jasadi mudghatan. Mudghatan itu ada segumpal darah. Segumpal darah. Segumpal darah. Idza salahat salahal jasada kullu. Bila segumpal darah itu baik, maka baik semuanya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagus semua. Wa idza fasadal jasada kullu. Bila segumpal darah itu rusak semuanya, dari ujung kepala sampai kaki. Ala wa hiya qalbu, kata Nabi, ketahuilah segumpal darah itu adalah qalbu. Paham sudah kira-kira ya? Dua hadis ini. Jadi semua ada dalilnya. Nah, sekarang kita bicarakan hati atau qalbu tadi. Bila dia baik, baik semuanya. Bila dia buruk, buruk semuanya. Bapak Ibu, hatinya ada dua. Hatinya ada dua. Satu namanya materi, nampak. Yang kedua immateri. Immateri ini tidak nampak. Dia tidak nampak. Kalau yang pertama nampak, itu jantung ya. Jadi yang segumpal darah itu jantung Pak. Hati tadi yang dimaksud oleh Rasulullah, qalbu itu jantung. Itu yang nampak. Bukan itu yang dibahas di dalam ilmu agama. Semua orang tahu kalau jantung, iyalah, tahu lah. Nah, tapi yang dibahas immateri. Tahu bu immateri? Immateri ini adalah hati yang tersembunyi, yaitu mata basirah yang paling dalam. Nah, ini yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi kan, yauma la yanfa', tidak ada fungsinya, tidak ada manfaatnya harta yang kita miliki. Kemudian anak-anak yang soleh ketika nanti di padang mahsyar, tidak ada. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati yang selamat, itu yang aman kita, sehingga hidup kita dunia bahagia sampai akhirat. Jadi jangan bangga kita punya anak-anak yang lain, jangan bangga ini dunia alam barzah aja di mereka ini. Kalau mereka itu alim, soleh dan soleh, itu mendoakan kita di dunia dan dalam kubur. Banyak harta itu untuk dunia dan dalam kubur. Kita sedekahkan, kita jaga. Tapi begitu di barang mahsyar, masing-masing itu apa? Ya hati kita. Tapi bukan hati yang berupa jantung tadi.
yang mudghatan segumpal darah, tapi hati yang immateri, dia tidak nampak tapi bisa dirasakan. Dan merasakan hati yang immateri ini melalui apa? Ibadah. Orang kalau ibadahnya bagus, ibadahnya tuntunannya dari Allah dan Rasul, hidup hatinya, hidup. Nah, nanti kita bicarakan tuh, ada hati sehat, ada hati sakit, ada hati mati. Sampai situ aja. Kira-kira kita ini punya hati ini hati apa kira-kira? Pilih yang mana dia? Mau sehat, mau sakit, atau mau mati? Hah? Semua mau sehat. Kita buktikan sehatnya siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masayyidi Syaitan, itu kitab tentang membicarakan yaitu godaan daripada syaitan atau iblis. Bagus kitabnya nih Pak, itu bicarakan hati itu. Kata beliau, hati manusia itu ada 3. Kan kita diinginkan oleh Allah hati basirah. Basirah itu yang dia bercahaya itu, bercahaya, dan cahaya itu sampai ke negeri akhirat. Begitu berhadapan dengan Allah, qalbun salim, selamat hatimu sudah. Kalau sudah selamat, mana masuk kita? Surga, ya. Kita kan kepingin surga semuanya, ya. Ada yang rajin ibadah segala macam, tapi qalbunya masih, berarti dia belum memahami makna ibadah. Satu, ini hati yang sehat. Hati sehat kata beliau itu ada ciri-cirinya. Satu, senantiasa istighfar dan bertobat. Kalau dia punya dosa besar, dia cepat bertobat kepada Allah. Kalau dia punya kesalahan, ya, dosa yang kecil-kecil, dia cepat beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau mau yang panjang, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, wa atubu ilaih. Nabi itu berapa kali Pak istighfar dalam sehari? Nabi itu dalam hadis paling sedikit 70, paling sedang 100. Kita berapa kali? Nah, 3 kali 5 berapa tuh? 15 saja. Udah cukup itu 70. Ya itu aja. Habis sholat tadi wajib ngomong astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah, wa atubu ilaih. Allahumma anta salam. Kan 3 aja, ya kan? Padahal Nabi nyuruh berapa? 7. Nah, kurang kita pakai apa kita? Ya. Jadi ketika orang suka beristighfar, suka bertobat, kalau dia melakukan dosa besar, cepat dia bertobat, itu sehat hatinya. Ya Allah, aku melakukan dosa besar ini. Ya Allah, aku bertobat kepada-Mu. Misalnya dengan melaksanakan sholat sunat taubat atau sunat awabin. Kemudian 2, hati sehat, selalu mengutamakan hal yang bermanfaat. Jadi kalau ada kebaikan-kebaikan, amal soleh, itu tidak dilewatkan oleh mereka yang memiliki hati sehat. Tidak akan dilewatkan. Ini kesempatan baik. Kalau orang bilang tuh, mumpung kita masih dikasih umur, dikasih nafas, dikasih kedudukan, dikasih jabatan, dikasih ini, dikasih itu, kesempatan untuk ini, untuk itu, dimanfaatkan untuk hal yang baik. Karena kata Nabi apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat.
Ini sehat nih, kayak Mas Hardi ini sehat hatinya. Sehat hatinya, yakin saya, semangat beliau. Ya, diadakannya pengajian, tausiah, ya, untuk mencerdaskan kita semua dalam hal ilmu agama sehat. Tapi ada Pak, masjid, ya Allah, digunakan Jumat, sholat Jumat, nggak ada kegiatan sama sekali. Pengurusnya kira-kira sehat tuh? Nggak sehat itu Pak. Yang dipikir apa? Duit aja. Saldo ini Jumat depan nol. Ya, Pak, ini bikin curiga kita. Kemudian apa lagi? Orang yang hati sehat mengutamakan akhirat daripada dunia. Nah, apalagi umur-umur kayak kita nih Pak Haji Komar, itu sudah nggak usah lagi dunia tuh. Dunia dikurangi sudah, jaga jarak sudah Pak. Dunia itu jaga jarak. Berapa persen kalau umur orang kayak kita nih, yang dekati 60, 70, itu dunia itu 25%, akhirat 75. Gak boleh juga kita melupakan dunia. Itu kan cuma sarana aja. Nah kalau anak muda, gak ada harapan, itu pikirkan akhirat. Gak ada harapan. Bisa akhirat itu selawe aja, atau 10% aja. Yang lainnya 90% dunia aja, kesenangan aja. Padahal udah tahu umur ada bau Banjar. Nah itu tahu mati. Apa Banjar? Hapuk liur. Nah itu bahasa Banjar. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Alhamdulillah nih ya. Ini anak-anak nih Pak, dididik aja Pak ya, dididik ya. Ya sayangnya daripada kamu keluyuran, kumpul sama mbak-mbak pandai-pandai ya, dapat ilmu. Karena kalau kita lihat Pak masjid ini, sedih Pak, sedih betul. Saya kalau ngisi tausiah tuh, aduh orang ini aja itu ya mudah yang mana, apalagi itu malam minggu, aja selesai. Kemudian tidak pernah merasa jenuh, tidak pernah merasa bosan di dalam melakukan ibadah. Nah, jadi ibadahnya semangat. Wah, itu sehat hatinya. Sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung menuju ke masjid, menuju ke musola. Sehat itu baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu? Orang maghrib sudah ajar masih supaya mana ya belum pulang. Yang disuruh anaknya, ayo cepat masjid musola. Kalau anak pintar, loh bapak ngapain juga nyuruh kita? Bapak juga sebentar, bapak masukkan Mano dulu. Aduh, Mano yang belum masuk, belum pulang ada. Ini gaya aja ya. Jauh dari keinginan hawa nafsu. Nah, jadi ya kalau masih muda memang nafsu itu kuat. Tapi kalau kita ini sudah letoy Pak ya. Betul kan? Betul kan ada? Masih mau kan? Iya. Nah, ada itu. Nafsu besar, tapi dan tenaganya dipaksa-paksa. Sudah, nafsunya apa? Nafsul mutmainnah, yang tenang ya, dibawa berzikir ya. Nah itu sudah, itu yang sehat. Ini hati sakit ya, karena mau bisa sudah. Hati sakit seperti apa hati sakit? Kata beliau ya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ighasatul Lahfan, hati sakit dia memiliki penyakit yang ada di dalam hatinya. Iri, dengki, sombong, ria,
mencari kesalahan orang lain, buruk sangka, ini sakit semua hati ini. Lihat tetangga depan punya motor, gak bisa tidur. Tetangga beli lagi mobil, gak bisa makan. Aduh, apa hidup kayak gini? Padahal harus disyukuri. Alhamdulillah tetangga punya motor, bisa sewaktu-waktu aku melok, pinjem dia ini nggak bisa tidur, nggak bisa jual, sakit hati ini. SMS, ya, SMS apa ya? Nggak suka lihat orang senang. Senang lihat orang susah. Ya, masalah itu dengki, iri. Kalau iri itu dia melihat kebahagiaan orang, itu ya. Tapi kalau dengki, nggak suka melihat kebahagiaan orang, tapi orang itu dicelakakan, itu dengki itu. Ngeri lagi nih Pak. Yang begini nih, yang penyakit hati ini tidak akan bisa masuk ke dalam surga Allah. Nah ini karena terakhir tadi. Hisab terakhir sampai hisab tadi. Allah illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati yang selamat, sehat, nggak ada penyakitnya. Kemudian terakhir, pokoknya penyakit hati. Nah ini kalau belajar Haji, penyakit hati ini banyak. Kita dianjurkan mempelajari ilmu tasawuf. Tasawuf itu ilmu akhlak, ilmu adab, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, ya itu ada ilmunya Pak, akhlaknya ada. Inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus oleh Allah kata Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Sekarang tidak ada sudah akhlak nih Pak. Mungkin tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Pokoknya iri, dengki, apa segala macam muncul semua penyakit hati. Kita tidak usah ikut-ikut, apalagi di kalangan para pejabat itu. Ngeri sudah. Udah, tidak usah ikut-ikut Pak. Apa yang belum selesai sekarang? Masalah apa? Masalah apa yang belum selesai sekarang? Masalah Jokowi itu, ya. Tidak usah dipikirin sampai. Gak usah ikut-ikut ya. Kapasitas sampai juga. Kita ini kan orang-orang kecil aja ya Pak ya. Gak usah. Walaupun saya PNS, udah urus saya pikirin dikit dosa. Sampai kalau punya ini hati-hati juga. Ini bikin apa ya? Bikin dosa juga. Kalau sampai bijak ya, bermedsos, ada sesuatu yang buruk-buruk tinggalkan. Ini Pak ngeri Pak. Apa yang paling ngeri sih? Netizen. Tahu netizen? Netizen itu komentator. Yang komen ini tahu sampai itu kadang bukan Islam, non Muslim, orang kafir. Panas telinganya kalau sampai baca, lewati aja sih. Tapi alhamdulillah sampai Nabi Nabi. Nah kemudian terakhir, hati mati. Hati mati itu apa? Hati yang tidak mengenal Tuhan. Mati sudah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisya wa lahum adzabun. Pedih Pak. Jadi ditutup semuanya tuh. Pendengaran ditutup, penglihatan ditutup, hati ditutup sama Allah. Tiga komponen ini. Kalau sudah khatam Allah, selesai hidup kita Pak. Kita dicap sebagai orang kafir. Alhamdulillah ya. Ada mushola, kita beribadah sama-sama ya. Ini untuk bekal kita Pak. Bersyukur kita ada mushola, ada imamnya, ada bagi koma, apa lagi surat tadi? Imamnya soalnya banyak. Mana Pak? Gantian. Gantian. Ada giliran malam.
Ya tidak apa-apa Pak, saling tolong menolong Pak ya. Sampai juga mau nyewa imam, mau bayar imam, sanggup nggak? 3 juta, 4 juta gitu kan? Ya sudah gantian aja. Bacaannya amburadul sudah dimaklumi aja. Yang penting jangan terlalu parah bacaannya juga ya. Jangan terlalu parah, bahasanya begitu ya. Yang sedang-sedang aja lah, tahu lah parah Pak. Parah itu artinya bacaan selalu dibawa ke suku-sukuan, jangan juga. Makanya kita harus belajar juga. Kemudian hati-hati selalu memperturutkan hawa nafsu. Nah itu hati-hati Pak. Jadi hati-hati itu tuh nuruti hawa nafsu ya. Allah itu berfirman dalam Al-Quran di dalam surah Yunus ya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Nanti kamu dapati di akhir zaman. Ini Al-Quran Pak. Fakhalafa min ba'dihim, kamu akan temui, kamu akan dapati di akhir zaman min ba'dihim adaa'us shalah. Ada generasi brengsek yang dia berani meninggalkan sholat. Ayo siapa kira-kira? Kita jangan sampai dibilang generasi brengsek. Mereka itu adalah memperturutkan daripada hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, dan mereka akan mendapat kesesatan. Nah, alhamdulillah anak rajin ya, rajin sholat ya, belajar terus ya. Ini kelas berapa SD semua ya? Belajar ya. Ada yang mau jadi ustaz? Ada yang mau jadi ustaz? Nah, jadi ustaz nanti ya. Jadi ustaz, jadi guru agama, sekolah yang betul, tinggi. Gantikan ini orang tua kalian di sini. Tidak bakal hidup lama ya sudah. Ali Komar, beliau-beliau Pak D, tidak lama sudah itu umur-umurnya. Iya Pak D. Kira-kira berapa? Ya bosan itu sudah 56. Tidak lama juga bosan itu. Sudah sering sakit-sakitan, mulai menurun juga sakit terus ya. Nah itu saja bisa saya sampaikan karena waktu sholat sudah masuk. Ada yang bertanya kan? Satu aja kalau bertanya ya. Ya, monggo. Bagaimana cara mengobati hati yang sakit dan yang mati? Itu. Pokoknya hati sakit, ya itu kan penyakit dari lo. Ada. Kita harus mempelajari ilmu agama. Makanya saya bilang tadi, untuk membuat hati kita ini sehat terus, kita belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu akal. Nah, kemudian diisi hati ini dengan berbagai macam zikir. Ingat kepada Allah. Itu yang terpenting. Dibawa zikir, dibawa berselawat, itu indah hati itu. Ya. Dibawa berbuat baik. In ahsantum ahsantum bi anfusikum. Jika kamu berbuat baik, sungguh perbuatan baik itu untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat buruk, sungguh perbuatan buruk itu jatuhnya kepada diri kita sendiri. Nah, supaya kita tidak jatuh dalam jurang dosa, maksiat, keburukan, maka kita isi dengan ilmu agama. Jadi ilmu ini filternya mau sombong, belajar ilmu agama, ini bahaya sombong. Mau iri, belajar ilmu agama, tasawuf tadi, bahaya ini. Nah, alhamdulillah kalau ada yang mengajarkan ilmu tasawuf itu bagus, ya. Itu untuk membersihkan hati kita. Nah, itu saja bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan hati kita semuanya termasuk hati yang sehat, ya, senantiasa tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir kehidupan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fi ila aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa 'amalan maqbulan wa rizqan wasi'an wa rizqan halalan tayyiban barakan jamilan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.